Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Allahku, Kau Bapa dan sahabatku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Yesus, Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Yesus Tuhan, Yesus kekuatan di hidupku. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya mau pastikan bahwa Bapak Ibu, Saudara-saudara, baik yang ada di rumah atau yang di kos-kosan dimanapun, selalu di dalam kondisi tetap sehat dan tetap segar dan terus berbuah lebat. Kita sudah bersama-sama untuk mengikuti pujian dan penyembahan, dan sekarang sudah waktunya kita bersama-sama untuk menerima firman Tuhan. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu untuk menerima firman Tuhan, supaya firman itu benar-benar menjadi hidup dan berkuasa atas hidup kita. Haleluya. Kurina syatakana yaralamatakana yarala. Kurinatakana shirapatakana yaralamasa. Kurinatakana yaralama shirapatakana. Kurina yaralama shirapatak. Kurina syatakana yaralama shinatakan. Kurina yaralama shirapatakana. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami limpah dengan syukur pada siang hari ini oleh karena kasih dan anugerah Tuhan yang terus dinyatakan di dalam kehidupan kami. Dan kami hari-hari ini sedang merasakan Bapa sedang membawa kami selalu berjalan di jalan-jalannya Tuhan. Bahkan kami sedang diselaraskan dengan hati Bapa, diselaraskan dengan pikiran Kristus, karena kami mau hidup seperti Yesus hidup, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang berkenanan kepada Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, urapi hambamu, urapi telinga kami, hati kami,
supaya kami menerima firman dengan antusias, dengan agresif, dengan sungguh-sungguh, supaya firman ini benar-benar menjadi hidup dan berkuasa atas hidup kami. Dan siapapun yang mendengar firman ini akan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan roh Tuhan akan bekerja secara luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah siap untuk menerima firman-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 5 minggu kita berturut-turut untuk mendengar firman Tuhan tentang kita wajib hidup seperti Yesus hidup. Karena memang sejak awal, dari kejadian pertama, Tuhan sudah merancangkan supaya manusia itu seperti Allah. Artinya pada waktu Tuhan menciptakan manusia itu, Dia berkata, baiklah kita menciptakan manusia segambar dengan kita. Nah, setelah Allah menciptakan semua jagat raya, semua selalu dikatakan baik. Giliran menciptakan dan membuat Adam, pada waktu itu Tuhan berkata sungguh amat sangat baik. Artinya apa? Adam pada waktu itu benar-benar sempurna, bahkan sangat sempurna seperti yang Bapa kehendaki. Nah, artinya benar-benar seperti Bapa, seperti Allah atau Allah Elohim. Allah Elohim itu satu tapi banyak, karena ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiga-tiganya menyatu. Nah, kemudian dalam perjalanan hidup, Adam akhirnya jatuh ke dalam dosa. Semua sudah tahu ceritanya. Nah, tetapi rancangan Tuhan tidak akan pernah gagal untuk menciptakan manusia itu segambar dengan Allah. Nah, dengan Adam jatuh ke dalam dosa, perjalanan waktu yang sangat panjang, akhirnya berikutnya lahirlah Yesus Kristus. Di dalam Korintus pasal yang ke-15, di sana dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah Adam yang terakhir. Ada Adam pertama, tidak ada Adam yang kedua. Hanya Adam pertama, ada Adam yang terakhir, yaitu adalah Yesus Kristus. Supaya manusia ini hidup seperti Yesus hidup, juga seperti Adam hidup pada waktu di Taman Eden. Ini yang harus saudara pahami. Nah, sebelum saya lebih jauh, saya hanya mau ingatkan begini. Di dalam kitab Efesus pasal yang kedua ayat 10, di sana dikatakan bahwa kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus. Saudara masih ingat firman minggu yang lalu, bahkan berturut-turut ini saya sampaikan. Saya ulang, kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Yesus Kristus. Artinya, berbicara tentang buatan itu artinya Allah sedang membuat dengan bahan baku yang ada. Sedangkan menciptakan atau diciptakan itu artinya Allah sedang membuat tanpa bahan, hanya diangan-angan, sedang dibayangkan atau diimajinasikan. Jadi sementara Allah menenun, bahasa pemazmur, menenun kita di dalam kandungan, begitu telatennya, dengan saraf-saraf semua komponen-komponen, sementara kurang lebih 7 bulan Allah membentuk kita, sementara sambil membentuk kita jaringan-jaringan, komponen-komponen yang ada di dalam tubuh kita ini, saat itu juga Bapak sedang mengimajinasikan, Bapak sudah sedang membayangkan hidup kita seperti Yesus, hidup kita seperti Yesus, hidup kita seperti Yesus. Nah, kemudian kalau kita hidup tidak seperti Yesus, terus mau hidup seperti apa? Kan pertanyaannya kayak gitu. Karena Bapak sudah membuat, sementara membuat Bapak sedang mengimajinasikan, sedang membayangkan, sedang mengangan-angankan, mencita-citakan kita ini hidup seperti Yesus hidup. Kemudian tiba-tiba kita nggak hidup, tidak selaras, tidak seperti Yesus hidup. Ini berarti ada sesuatu yang keliru, yang salah di dalam kehidupan kita. Nah, dulu saya sudah mengatakan begini, bahwa kalau bicara hidup seperti Yesus hidup, jangan dibayangkan yang susah-susah.
Jangan dibayangkan yang sedih-sedih. Yesus tidak pernah susah, Yesus tidak pernah sedih. Karena yang Tuhan mau, saya ulang, Tuhan itu menciptakan Adam pertama. Yang Tuhan mau hidup kita ini seperti Adam di Taman Eden. Bukan Adam yang diusir dari Taman Eden, bukan. Nah, ketika Adam di Taman Eden, di sana nggak ada kesusahan. Di sana nggak ada sakit penyakit, di sana tidak ada kesedihan, dan di sana ada keharmonisan. Karena sedikit agak ekstrim, ya kadangkala Tuhan kalau sudah kangen dengan Adam dan Hawa, mereka mulai Bapa mulai datang di sana, ada obrolan. Karena yang bisa ngobrol dengan Allah, dengan yang ada di Taman Eden itu hanya sama manusia. Sekalipun di sana ada makhluk seperti binatang yang lain, Tuhan nggak berkomunikasi dengan mereka. Karena yang bisa connect ngobrolnya sama Bapa adalah Adam. Nah, sehingga ada keharmonisan, ada keakuratan, ada sukacita. Nah, ini ada sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, Tuhan mau hidup kita itu seperti itu, memang. Tidak bisa kita pungkiri ketika manusia lahir itu sudah mulai dicetak oleh dunia. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata di dalam Roma pasal 12, supaya kita memperbaharui kehidupan kita, supaya budi kita selalu diperbaharui dari hari ke hari sampai, nah ini dia, supaya kehidupan kita terus dibaharui dari hari ke hari. Kenapa dibaharui? Karena rusak, karena dosa. Dibaharui dari hari ke hari sampai kita menjadi serupa, lagi-lagi serupa dengan gambaran anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Nah, jadi kalau Bapa menghendaki kita hidup seperti Yesus hidup, yang pertama hanya jangan berbuat dosa saja, sudah selesai. Hidup secara alami saja, karena kita juga punya alam. Hidup di dalam alam, baik alam nyata ataupun alam yang sifatnya supranatural, yaitu hidup di dalam alam roh. Nah, Yesus pun juga seperti itu. Tapi satu hal yang mau saya sampaikan adalah supaya hidup kita ini sebagai anak-anak Allah tidak mengalami penderitaan, tidak akan mengalami kesusahan. Sekalipun ada berbagai macam pencobaan, saudara jangan fokus kepada pencobaan dengan persoalannya. Karena pencobaan-pencobaan itu hal biasa, kata firman Tuhan. Kenapa dikatakan biasa? Bagian B ayat itu mengatakan Bapa memberi jalan keluarnya. Lah mestinya fokus kita adalah Tuhan memberi jalan keluarnya itu. Nah, kalau kita fokusnya kepada pencobaan terus, kita akan tenggelam di dalam pencobaan, sehingga kita akhirnya hidup kita nggak selaras dengan hati Bapa. Sedangkan Alkitab berkata, rancanganku buat kamu adalah rancangan masa depan yang penuh harapan dan keberhasilan. Jadi kalau ada rancangan-rancangan yang sifatnya itu menjadi gagal sial, itu bukan rancangan Tuhan. Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk di dalam kehidupan kita. Tuhan selalu merancangkan sesuatu yang baik. Nah, itulah sebabnya pada hari-hari ini saya terus membawa saudara-saudara untuk memahami kehidupan kita ini benar-benar kita mau ada tindakan, ada usaha secara nyata, habis-habisan mengejar realita hadirat Tuhan, mengejar realita kerajaan surga. Karena kalau tidak, saudara-saudaraku, kita akan mudah sekali akan terpengaruh oleh dunia ini. Nah, itulah sebabnya saya mau ngajak saudara seperti ini. Sebenarnya sejak kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, di dalam kitab Efesus, ini saya akan bacakan kepada saudara. Di dalam kitab Efesus pasal 1, ayat yang ke-13 dan ayat 14. Ayat itu berkata begini, di dalam Dia, di dalam Yesus maksudnya, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga
Ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi setelah kita ini percaya kepada Yesus Kristus, Roh Kudus langsung memeteraikan kehidupan kita. Dan Roh Kudus itu akan menjadi jaminan. Tetapi kalau kita mengikuti jalan-jalannya Tuhan, kita mau selaras dengan Bapa, kita mau hidup seperti Yesus hidup. Karena pada saat itu juga Roh Kudus akan memimpin langsung kehidupan kita supaya kita ini hidup seperti Yesus hidup. Roh Kudus ini yang akan memimpin kita. Kita nggak akan mungkin bisa melakukan semuanya itu tanpa ada pimpinan firman dan roh. Firman itu adalah sebagai terang bagi jalanku dan kemudian juga sebagai pelita di dalam kehidupan kita, di dalam perjalanan kita, sehingga tidak ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan. Karena firman ini adalah sebagai acuannya, kalau ada kesulitan, firman itu juga akan menjadi terang yang akan memberi jalan keluarnya. Nah, oleh sebab itu, Roh Kudus akan terus menuntun, membimbing kita sampai ini, ayat 23. Sampai ini ayat 23 yang saya sampaikan. Begini. Sampai jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi Roh Kudus akan terus memimpin kehidupan kita, termasuk kita ini adalah jemaat. Ya, kita ini adalah jemaat yang diharapkan oleh Tuhan. Kita ini mampu memanifestasikan Kristus di dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Sering saya katakan keberadaan kita adalah keberadaan Yesus. Kemanapun saudara ada selalu membawa energi positif, energi roh yang dipimpin oleh Roh Kudus itu sendiri. Saya ulang, jemaat yang adalah tubuhnya, sama-sama katakan, saya adalah tubuhnya. Ulang lagi, saya adalah tubuhnya. Yesus adalah kepala. Nah, dikatakan jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia, kepenuhan Yesus Kristus. Saudara bisa bayangkan, yang pertama kita adalah ciptaan Tuhan. Kita ini adalah buatan Tuhan, diciptakan di dalam Kristus, dan kemudian Kristus itu memenuhi. Jadi Tuhan mau Yesus itu secara utuh, secara penuh hidup di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika Yesus itu secara utuh ada di dalam kehidupan kita, akan memenuhi kehidupan kita semua. Dikatakan yang memenuhi semua dan segala sesuatu, artinya termasuk semua kebutuhan. Ya, karena kita ini kan tubuhnya, kita ini adalah rumah Allah, bait Allah. Yang namanya bait Allah itu pasti banyak perabot-perabotnya, pasti ada fasilitasnya yang bagus-bagus, pasti ada makanan dan semua kebutuhan-kebutuhan. Ya, karena itulah Yesus dikatakan akan memenuhi segala sesuatu, termasuk fasilitas, termasuk kebutuhan-kebutuhan, baik itu jasmani maupun rohani. Nah, inilah yang Tuhan mau. Dan Roh Kudus itu akan memimpin kita, akan menuntun kita, akan membawa kita sampai kita ini benar-benar memahami. Sehingga sekalipun dunia ini mengalami gejolak, hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupan lingkungan di dunia ini, tetapi itu nggak berlaku atas hidup kita. Karena Yesus tidak akan pernah bisa dipengaruhi oleh situasi kondisi, termasuk kondisi alam,
Bahkan alam pun takluk dengan dia. Termasuk situasi apapun lah, karena memang dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Nah, kenapa bisa seperti itu? Dan sedangkan Tuhan itu mau seperti kita, Tuhan Yesus itu mau supaya kita seperti dia, maksud saya. Itu maksudnya seperti ini. Supaya hidup kita ini benar-benar enjoy seperti Adam waktu ada di Taman Eden. Nah, ketika kita semua sudah alami seperti itu, adanya sukacita, ada keharmonisan, loh Bapak pun juga senang, akhirnya saudara akan bisa berkomunikasi secara terus-menerus. Karena itu Tuhan mau di dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Berulang-ulang saya mengatakan bahwa kehidupan di bumi ini, saudara sudah bisa menikmati kerajaan surga di sana. Nah, kalau saudara nggak pernah membayangkan keadaan surga itu seperti apa, berarti saudara pun juga nggak akan bisa menikmati realita kerajaan di dalam diri kita. Nah, salah satu adalah bangun hubungan yang harmonis, bangun hubungan secara akurat melalui bahasa roh, melalui pujian dan penyembahan. Kenapa hal ini penting saya sampaikan? Karena ayatnya begini. Di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-17. 1 Korintus pasal 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Dikatakan, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan dia, maksudnya dengan Tuhan. Jadi ketika kita terus membangun hubungan yang akurat melalui doa, melalui penyembahan, melalui membaca Alkitab, melalui membaca buku-buku rohani, melalui ibadah bersama-sama, saat itu kita sedang mengikatkan diri. Nah, kalau kata-kata mengikatkan diri, artinya roh kita ini sedang terikat. Ada kata mengikat, berarti ada keterikatan. Kita ini terikat dengan aturan-aturan yang ada di surga di sana. Sehingga ketika kita sudah mulai terikat, sedangkan terikatnya itu terikat kepada Tuhan, yang adalah yang menciptakan jagat raya ini, yang mengatur, yang berdaulat atas jagat raya ini. Nah, kalau kita ini sudah terikat, biarpun ada badai gelombang, ada bencana alam sedahsyat apapun, kita ini selalu aman karena kita terikat sama Bapa di surga. Dalam nama Yesus saat ini aku berdoa kepada engkau seluruh jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan pada saat ini, baik engkau yang di rumah maupun di kos-kosan atau di gereja, di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, rohmu saat ini mulai terikat dengan Bapa di surga. Sehingga engkau tidak akan pernah mengalami kelemahan, engkau tidak akan pernah takut, engkau tidak akan pernah kekurangan, karena engkau sedang mengikatkan dirimu dengan kerajaan surga. Engkau sedang membangun hubungan yang akurat dan itu sifatnya permanen. Bukan hanya pada waktu di gereja, bukan waktu hanya engkau beribadah, tetapi ini sifatnya permanen. Karena ini sudah menjadi gaya hidup dan saudara akan terus berjalan, ada keterhubungan, ada keterikatan seperti ranting yang melekat kepada pokoknya terjadi atas dirimu, sehingga berkat Tuhan selalu baru setiap pagi, rahmatnya tidak pernah habis-habisnya, pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Dan hari-hari ini Allah sedang akan menyatakan kuasanya, kasihnya, anugerahnya kepadamu mulai hari ini sampai seterusnya di dalam nama Yesus Kristus. Seandainya ada di antara saudara yang sakit, hari ini pun di dalam nama Yesus aku menyatakan, mendeklarasikan, sudah disembuhkan, sudah dibebaskan, dan sudah diberi kemenangan. Di dalam nama Yesus terjadi atas dirimu. Dan apabila engkau ada yang telah mengalami kekurangan, di dalam nama Yesus, kasihnya yang tidak terbatas, kuasanya yang tidak terbatas sedang dinyatakan, dialirkan. Kekayaan bangsa-bangsa yang dijanjikan Tuhan mulai hari ini dialirkan kepada dirimu di dalam nama Yesus, sehingga engkau akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Terjadi atas dirimu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, jadi kita mengikatkan diri kita kepada Tuhan,
Itu seperti ini ilustrasinya. Ada seorang yang dulunya dia bukan peminum, dan kemudian karena dalam pergaulan, memang Alkitab berkata pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Nah, kemudian awal-awalnya dia nggak begitu suka, karena mungkin pahit, mungkin merasa puyeng dan lain sebagainya awal-awalnya. Tetapi karena itu terus-menerus, akhirnya orang itu ada ketergantungan dengan minum-minuman itu. Nah, karena ada ketergantungan, kalau tidak minum, dia akan menjadi stres, dia akan menjadi pemarah, dia akan menjadi mudah tersinggung, dia akan uring-uringan, dan banyak hal yang terjadi yang bisa merusak kehidupannya. Nah, sebenarnya latar belakang ayat itu yang saya baca di dalam 1 Korintus ini mirip-mirip, cuman persoalannya ayat 16 ke sana itu sebenarnya bicara masalah perselingkuhan. Itu masalah perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Sehingga ketika mulai mereka berbuat yang tidak baik, ada keterikatan dari roh yang tidak baik itu. Nah, sama ketika kita ini mestinya yang biasanya sudah nggak terlalu suka untuk menyembah lama-lama, tidak terlalu suka memuji Tuhan, membaca Alkitab lama-lama. Tetapi kalau ini terus menjadi kebiasaan, ini lama-lama kita akan menjadi ada ketergantungan. Kalau kita tidak menyembah, kalau kita tidak berdoa, kalau kita tidak membaca Alkitab, kalau kita tidak ibadah, ada sesuatu yang kurang. Mestinya yang benar kehidupan kekristenan seperti itu. Karena apa? Karena kita sudah terikat dengan roh yang ada di dalam kerajaan surga. Lah, indahnya saudara, ketika ada keterikatan dan kita terus mendapatkan asupan-asupan ilahi, nutrisi ilahi seperti pokok yang mensuplai rantingnya itu, maka kita akan terus di-refresh, terus disegarkan. Sementara roh kita terus teraktivasi, sehingga roh kita ini selalu aktif, selalu bergerak. Ada dinamika roh, ada kegerakan roh, roh yang dinamis, roh yang berkobar-kobar, roh yang menyala-nyala, sampai kehidupan kita dikuasai oleh firman dan roh. Itu yang Tuhan mau, baru kita ini hidup seperti Yesus hidup. Baru kita ini benar-benar merasakan kerajaan surga itu selalu ada di dalam kehidupan kita, dimanapun kita pun berada. Itu yang Tuhan mau, seperti itu. Nah, jangan saudara sampai kehilangan momentum yang sangat bagus hari-hari ini. Jangan sampai saudara hanya masalah-masalah duniawi, saudara meninggalkan keterhubungan, keterikatanmu dengan kerajaan surga. Karena kalau sudah berbicara tentang kerajaan surga, segala sesuatunya, ada keselamatan, ada damai sejahtera, ada kasih, ada anugerah yang besar, ada kemurahan hati Bapa, itu akan dicurahkan kepada kita. Dan mulai hari ini, ayo, sekarang saya akan mengajak saudara, biasakan hidup saudara adanya ketergantungan kepada Bapa di surga, adanya ketergantungan kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara hidup karena Yesus. Tanpa Yesus saudara nggak bisa hidup apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi siapa yang hidup di dalam Kristus seperti ranting yang tinggal di dalam pokok, dia akan selalu menghasilkan buah setiap hari. Ayat yang ke-7 di dalam Yohanes pasal 15, di sana dikatakan, jikalau engkau tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Tetapi ada syaratnya, jikalau firmanku tinggal di dalam kamu dan kamu tinggal di dalam aku. Artinya benar-benar ada keterhubungan, ada keterikatan, sehingga itu secara otomatis itu akan dialirkan kasih dan anugerahnya. Dan itu terjadi atas dirimu mulai hari ini. Siapapun engkau yang punya pergumulan, hari ini Bapak sedang menjawab doa-doamu. Tidak boleh digoyahkan. Saudara tidak boleh ragu apapun yang menjadi pergumulanmu. Karena pada pasal ayat yang lain Tuhan berkata, orang yang berdoa siang dan malam, Bapak tidak akan menunda-nunda waktu.
Bapa tidak mengulur-ulur waktu. Alasannya apa? Bagian B di sana dikatakan bahwa karena Allah Maha Kuasa yang mengatur jagat raya. Asal Bapa mau memerintahkan apapun yang kau minta hari ini, maka Tuhan akan memberi tanpa menunda-nunda waktu. Bahkan di dalam kitab Yesaya dikatakan begini, sebelum engkau selesai berdoa, Tuhan sudah mengabulkan doamu. Wow, ini dahsyat banget. Sebelum engkau berakhir berdoa, sebelum berkata amin, Tuhan sudah mengabulkan doamu. Tinggal eksekusi saja, tinggal memerintahkan, segera mengirimkan jadi. Dalam nama Yesus hari ini saya akan berdoa untuk saudara. Mungkin selama ini kau sudah berdoa selama beberapa lama belum terjawab, tetapi ketika kau percaya dengan firman yang saya sampaikan hari ini, janji Tuhan segera digenapi, janji Tuhan akan segera terpenuhi di dalam hidupmu, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita akan duduk kepala, kita akan berdoa. Kurina satakana ya ralamata kana ya ralamasi. Kurina syarapatakana ya ralam. Kurina shana ya. Semua antusias, semua agresif, semua harus ada semangat. Saudara punya keyakinan, apapun yang menjadi persoalanmu, apapun yang menjadi masalahmu, termasuk keuangan, saya ulang sekali lagi, seperti Adam di Taman Eden, demikianlah hidupmu sebenarnya seperti itu. Karena Adam waktu itu dia nggak berbuat dosa, dia belum jatuh ke dalam dosa, dan sekarang dosamu sudah diampuni, segala dosamu sudah dihapus oleh kuasa darah Yesus, sehingga saudara punya hak untuk hidup seperti Adam pada waktu di Taman Eden. Dan itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, karena Adam terakhir telah membebaskan saudara dari segala dosa. Kurina sanatakana, kurina sinatakana ya Rab. Kurinata kana shinarala patakana yaralama. Oh Bapa di surga, saat ini setiap anak-anakmu sedang menanti-nantikan jawaban daripada Tuhan, yang selama ini sudah berdoa, sudah bergumul, sudah berseru-seru kepada Tuhan. Kami percaya firman Tuhan daripada fakta, karena firman-Mu hidup dan berkuasa, bahwasanya orang yang berdoa siang dan malam, Bapa tidak akan menunda-nunda waktu, Bapa tidak akan mengulur waktu, karena Oh Bapa yang Maha Kuasa, yang sanggup memerintah, sehingga apa yang menjadi doa mereka sudah dikabulkan hari ini. Di dalam nama Yesus terjadi atas kehidupanmu. Yang sakit sudah disembuhkan. Mungkin sakit ini sudah bertahun-tahun, sudah berbulan-bulan, sudah beberapa hari ini, tetapi pada saat ini di dalam nama Yesus aku mendeklarasikan, menyatakan kuasa bilur Yesus sudah menyembuhkan, kuasa darah Yesus sudah mentahirkan. Maut dan alam maut pun sudah tidak berkuasa, karena maut dengan segala manifestasinya sudah ditelan dalam kemenangan. Dan kuasa kebangkitan Yesus, kuasa kemenangan Yesus sudah diberikan kepada saudara, sehingga saudara selalu kuat, sehat, dan saudara benar-benar menikmati realita hadirat Tuhan, menikmati realita kerajaan surga. Itu sifatnya permanen. Dari hari ke sehari hidupmu akan terus dipimpin oleh firman dan roh, karena sejak engkau percaya sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus, dan roh itulah yang menjadi jaminan di dalam kehidupanmu. Kau dijamin sehat, dijamin dicukupi, dijamin keselamatanmu, asal engkau tetap tinggal di dalam Dia, engkau tetap akurat di dalam Dia, sehingga engkau tidak akan pernah diombang-ambingkan oleh situasi kondisi, dan tidak akan pernah ada virus, kuman, bakteri yang mendekati saudara, karena maut saja sudah takut menghadapi saudara, karena di dalam dirimu ada roh yang lebih besar, ada Yesus yang sudah ada, yang akan datang, yang Maha Kuasa, selalu ada di dalam kehidupanmu, sehingga akan terus berjalan dari kemenangan kepada kemenangan, dari kekudusan kepada kekudusan, dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari terang kepada terang yang ajaib, bahkan dari kesehatan kepada kesehatan, dari kekayaan kepada kekayaan, dari kelimpahan kepada kelimpahan, karena hidupmu mulai hari ini sudah dipimpin oleh firman dan roh, berjalan di atas kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam anugerahnya, hidup di dalam perjanjian Bapa, hidup di dalam kemurahan hati Bapa. Di dalam nama Yesus terjadilah, dan mulai hari hidupmu menjadi berbeda. Engkau diistimewakan, engkau dibedakan dari yang lain. Terjadilah atas dirimu. Shirapatakana yaralama shinatakana. Semua sudah terjadi, semua sudah termeteraikan
terceraikan, semua sudah terjadi, semua sudah termeteraikan, dan semua untuk kemuliaan hormat bagi Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami percaya firman-Mu Bapa, kami percaya firman-Mu benar-benar hidup dan berkuasa atas kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa dari kekal sampai kekal. Terpuji nama-Mu Yesus. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah raya ini. Kiranya kasih dan anugerah-Mu turun atas kami semua, baik mereka yang ada di rumah, baik mereka yang ada di kos-kosan, baik yang ada di gereja, dimanapun mereka berada. Mungkin mereka juga ada di dalam perjalanan, tetapi kuasa-Mu tidak terbatas, anugerah-Mu tidak terbatas, kuasa-Mu tidak terbatas dimanapun mereka yang ada. Namun mereka antusias mengikuti ini, mereka punya hak untuk menerima berkat-berkat yang lebih besar. Karena itu turunlah berkat Tuhan, oh dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera sukacita dalam Roh Kudus yang akan terus menuntun, membimbing, bahkan menjamin dalam kehidupan kita terjadi atas diri kami mulai hari ini sampai Maranatha di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya percaya saudara, engkau hari ini betul-betul mengalami kasih karunia dan anugerah yang besar diberikan kepada saudara. Terima dengan iman, terima di dalam nama Yesus. Kasih dan anugerahnya selalu permanen dalam kehidupanmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.